Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di hari Rabu di pertengahan minggu ini. Kita mau kembali sama-sama dikenyangkan dengan sarapan sorgawi. Mari kita naikkan pujian, selamat pagi Bapa. Kita mengucap syukur buat hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu yang ajaib itu. Nama yang tidak pernah berubah, penuh dengan kuasa. Nama yang selalu membawa kepada kami masuk di dalam kebaikan-kebaikan. Terima kasih ya Yesus Tuhan, terima kasih untuk hari hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk matahari, untuk udara yang masih dapat kami nikmati. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan percayakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mau nikmati sarapan sorgawi kami Tuhan. Kami mau menikmatinya dengan semangat dan sukacita. Karena itulah yang menjadi kesehatan bagi rohani kami dan juga bagi jasmani kami. Ini piring hati kami Tuhan, isi penuh dengan sarapan sorgawi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Dia selalu ada di setiap hidup kita. Mari kita naikkan satu pujian. Allah kita heran dan besar. Allah kita tuh heran dan besar, perbuatannya sangat mengherankan. Allah kita heran, kita Di dalam Mazmur 121 ayat 2 bunyinya demikian. Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan sembarangan Tuhan. Karena di dunia ini banyak yang mengaku Tuhan. Tapi tahu-taunya hantu. Tuhan bukan hantu ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan, huruf besar semua. Kalau orang Israel sebutnya Yahweh, tapi dia tidak berani menyebutnya Yahweh, dia menyebutnya adalah Adonai. Yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Tuhan yang asli, yang original adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa? Sebab Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah Tuhan yang memberikan nafas hidup kepada setiap makhluk hidup di dunia ini, termasuk setiap kita manusia. Ada satu peristiwa di dalam Alkitab. Waktu itu sedang terjadi kesedihan yang sangat luar biasa. Maria dan Marta begitu putus asa karena saudara mereka yang laki-laki bernama Lazarus sedang sakit berat. Dan tidak ada yang dapat memberikan pertolongan. Tidak ada obat yang dapat menolongnya. Mereka ini sahabat baik daripada Yesus. Mereka sudah menyuruh seseorang untuk mencari Yesus dan meminta Yesus datang ke rumah mereka, menyembuhkan Lazarus agar Lazarus sembuh. Tetapi ternyata Yesus sedang berada di kampung yang lain dan tidak dapat segera datang ke situ. Akhirnya Lazarus tidak ada
pertolongan buat dia. Lazarus meninggal. Setelah 4 hari meninggal, baru Yesus sampai di kampung mereka, yaitu kampung Betania. Sia-sia bukan? Para muridnya bilang, "Guru, buat apa ke sana? Lazarus sudah meninggal." Percuma guru datang. Tetapi Yesus bilang, "Aku tetap mau ke sana. Aku harus ke sana." Lazarus tidak meninggal, tapi dia cuma tidur. Muridnya ketawa di dalam hati. Loh, orang meninggal kok dibilang tidur? Memang kayak orang tidur kalau orang meninggal. Tapi ini tidur tidak akan bangun-bangun lagi begitu. Tidur seterusnya. Ketika Yesus sampai di sana, Marta datang menghampiri dia dan menangis. Dia bilang, "Guru, kalau guru ada di sini, Lazarus itu tidak akan meninggal." Begitu juga dengan Maria. Maria juga datang menangis tersungkur di kaki Yesus. Dia menangis sedih sekali. Dia bilang, "Guru, guru, kalau saja guru ada, pasti Lazarus tidak akan meninggal." Yesus sedih nggak? Sedih. Sangat sedih sekali melihat keadaan kedua sahabatnya ini. Melihat Marta dan Maria. Lalu Yesus katakan, "Di mana dia dikubur?" Wah, orang-orang pada bingung. Mau apa Yesus tanyain kuburannya di mana? Mau ke kuburan. Lalu mereka membawa Yesus pergi ke kuburan. Dan aneh lagi, ketika sampai di kuburan, kuburan zaman dulu bukan kuburan seperti di dalam tanah seperti sekarang, tetapi bentuknya itu goa. Miss Grace pernah pergi waktu di Israel sana. Goa begitu turun ke dalam, ya. Lalu belok, naik ke atas gitu. Jadi itu gua batu begitu. Enggak terlalu besar goanya. Nah, ada batu yang besar menutup hampir seperti kuburan Yesus gitu. Jadi zaman dulu memang kuburan seperti itu. Lalu Yesus bilang ini, "Geser batu itu." Loh, mau apa digeser? Nanti bau itu. Karena udah 4 hari, meninggalnya sudah 4 hari sudah dikubur. Tapi orang-orang tetap geser batu itu. Setelah batu itu digeser, apa yang terjadi? Yesus katakan begini, "Lazarus, keluarlah engkau." Yesus berteriak dengan kuat. Dia katakan, "Lazarus, keluarlah engkau." Dan benar saja, enggak lama semua orang kaget mundur. Kenapa? Karena Lazarus keluar. Masih terikat, terbungkus dengan kain kafan begitu yang dililit. Ya. Lalu Tuhan bilang, Yesus bilang, "Lepaskan kain kafannya supaya dia bisa berjalan dengan baik." Anak-anak, hari ini ada satu hal yang kita pelajari. Marta dan Maria begitu putus asa. Tidak ada pertolongan buat Lazarus dan buat mereka juga. Mereka mengharapkan ada pertolongan supaya Lazarus saudara mereka bisa sembuh, bisa diselamatkan. Tetapi tidak ada pertolongan, begitu putus asa. Di dunia ini tidak ada yang dapat menolong mereka. Bukankah seringkali kalian juga merasakan demikian? Tidak ada yang bisa menolong. Ketika ulangan dapat jelek, kalian sudah belajar, rasanya aduh bagaimana. Ketika kalian mau belajar tapi rasanya susah sekali pelajaran. Atau pada saat ini di mana-mana ada wabah. Mungkin ada yang papanya jadi diberhentikan dari pekerjaan. Ada mama yang sekarang tidak bisa kerja seperti biasa. Jualan gak bisa banyak yang beli. Tidak ada yang bisa menolong. Tetapi Mazmur 121 ayat yang kedua tadi berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Bukan Tuhan yang KW, bukan Tuhan yang nomor 2, Tuhan yang palsu. Tetapi ini Tuhan yang asli, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memberikan nafas hidup kepadamu dan kepada saya. Dialah yang akan menolongmu. Seperti Lazarus. Ketika dunia katakan orang tidak ada yang dapat menolong Lazarus dan Lazarus sampai meninggal. Tetapi ketika Yesus datang dan memanggil dia, Lazarus hidup kembali. Ada pertolongan. Tidak ada jalan buntu.
Itu bukti bahwa Yesus ada selalu menyertai dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Apapun yang engkau hadapi, kesulitan sesulit-sulit apapun, ingat masih ada yang dapat menolongmu, yaitu Tuhan yang kita panggil Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada Tuhan lain yang selalu ada hadir di dalam diri kita. Ada hadir mengetahui apa yang kita alami. Dan dia bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi dia mau memberikan pertolongan. Kalau kemarin di hari pertama kita mendengar bahwa Yesus tahu apa yang sedang engkau lakukan. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Di hari kedua kita mendengar bahwa Tuhan ikut hadir di dalam setiap persoalan yang engkau hadapi. Dan dia melakukan mujizat untuk menolongmu. Hari ini di hari ketiga, Tuhan katakan, meskipun ada jalan buntu yang kau hadapi, tetapi datang panggil aku. Aku tidak pernah membiarkan jalan buntu itu. Aku buka. Meskipun bagi Lazarus rasanya sudah tidak mungkin. Begitu juga bagi Marta dan Maria, saudara perempuan dia. Lazarus sudah mati, artinya jalan sudah buntu. Tetapi Tuhan bukakan, ada lagi kehidupan. Amin. Oleh sebab itu biarlah jadikan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu menjadi pertolonganmu. Jangan cari pertolongan kepada manusia. Jangan cari pertolongan kepada hantu, sebab itu mendatangkan celaka, marah Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Cari pertolongan hanya kepada Yesus. Mari kita akan angkat satu pujian. Mungkin ada yang belum bisa, tetapi tidak apa-apa, ikuti. Kita tundukkan kepala, keluarkan suaramu, nyanyi dengan keras, tidak perlu malu karena itu di rumahmu sendiri. Mari semua, mama, papa, opung, semua. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Taruh tangan di dadamu. Yesus tolong saya. Tidak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan yang asli itu. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kita panggil di dalam nama Yesus Tuhan. Juru selamat Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Dengan suara yang keras katakan, Yesus tolong saya, tidak ada jalan lagi. Sudah tertutup, sudah buntu. Saya, Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Tiada lain juru selamat. Tiada lain juru selamat. Yesus tolong saya. Mari satu kali lagi, Yesus tolong kami. Kalau engkau ada bersama dengan anggota keluarga yang lain, pegangan tangan. Tolong kami. Yesus tolong kami. Tiada lain juru selamat. Tiada lain juru selamat. Yesus tolong kami. Saya mintanya Mr. Yonas dan Mr. Demas saja. Anak-anak yang Tuhan sayang, keluarga-keluarga yang Tuhan sayang. Tidak ada jalan buntu. Ketika kamu datang memanggil Yesus Tuhan,
Meskipun bagi dunia ini kamu menemui jalan buntu, tetapi ketika Yesus engkau undang hadir dalam hidupmu, di dalam rumahmu, maka dia akan membuahkan mujizat yang luar biasa. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena dia Allah yang menyertai umatnya. Karena dia Allah yang mengasihi, yang selalu memperhatikan umatnya, yang selalu mau melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tuhan, inilah kami. Tidak ada jalan lagi dalam hidup ini. Pekerjaan kami sudah di stop. Anak-anak kami butuh makan. Tuhan, tolong kami. Kami anak-anak-Mu. Kami harus tetap bersekolah. Kami harus tetap bertumbuh. Kami perlu makanan yang sehat, pendidikan yang baik, pakaian yang baik. Tuhan, kami minta kepada Tuhan. Mungkin ada yang saat ini hampir-hampir tidak dapat membayar kontrak rumahnya lagi. Tetapi maukah engkau bersahati sekeluarga datang berseru kepada Tuhan? Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan hadir di dalam hidupmu dan hidupku. Ketika engkau katakan, Yesus tolong saya, dia tidak akan diam, tetapi dia akan datang menolongmu. Meskipun seolah-olah terlambat, tetapi sesungguhnya tidak pernah terlambat. Yesus, Allah yang kami kenal, Tuhan yang hidup. Hamba berdoa, hadirlah setiap keluarga yang berseru memanggilmu. Mereka mengalami kebuntuan. Mereka mengalami keputusasaan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi Bapa, Allah yang hidup, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kepadamu-lah kami berseru meminta pertolongan. Dan kami percaya, seperti Marta dan Maria, engkau jawab air mata mereka. Engkau hidupkan Lazarus. Demikian juga Tuhan setiap kami. Air mata kami menangis untuk pekerjaan, untuk pendidikan anak-anak kami, untuk makanan kebutuhan sehari-hari. Kami berdoa, kami percaya bahwa engkau hadir tepat pada waktunya. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk wabah COVID ini. Kami minta ya Tuhan, engkau yang berdaulat, engkau yang bekerja. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kebuntuan di dalam keluarga-keluarga kami. Bahkan kebuntuan menghadapi wabah COVID ini. Kami katakan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jawaban, ada pertolongan. Kami terlalu percaya Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan kami percaya hanya kepada satu nama. Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Wow. Jangan pernah putus asa. Sebab bagi orang percaya kepada Yesus Tuhan, pasti ada pertolongan. Seolah-olah mungkin kita pikir terlambat, tetapi ternyata tidak pernah terlambat. Tuhan memberkati. Sampai besok pagi.